alumni orang yang pernah berhasil diet nih, menanggapi seperti apa? Aku bilang bukunya Tia bukannya gara-gara apapun ya, karena balik lagi aku ngerasa nggak ada salahnya. Balik lagi aku bilang diet itu tuh masing-masing orang menerimanya itu pasti akan beda-beda. Diet si A, mungkin dietnya Mbak Yul tadi sama dietnya Tia tadi, ya mungkin sama-sama benar atau mungkin juga sama-sama salah. Tapi bagiku itu bagiku memang aku sendiri ngalamin gitu loh. Maksudnya gini, setiap orang yang namanya diet itu pasti cara asupannya itu beda-beda. Contoh kayak aku makan nasi gendut. Ada orang yang nggak makan, ada orang yang makan nasi nggak gendut. Ada orang yang makan A gendut, ada orang jadi itu beda-beda cara nyampe ke tubuh kita tuh kayak gimana gitu loh. Jadi tuh kalau menurut aku sih terlalu lebay sih untuk kayak menjudge satu, let's say kayak menjudge satu buku yang ternyata tuh dia juga ternyata juga punya buku lain gitu. Oke, berarti menurut kakak ini kayak trik marketing tersendiri nggak sih seperti apa? Aku nggak tahu ya, jujur sih aku juga pernah diserang sama Mbak Yul itu, jujur. Cerita dong kak, gimana? Gini, nggak tahu ya, dia mungkin, aku sih bilang tidak menyerang aku secara total, tapi dia bilang kayak ada artis gendut dulu, cowok, sekarang badannya berotot, tiba-tiba dia jualan pelangsing lemon. Itu siapa lagi kalau bukan gue? Dan dia pasang di feednya dia. Tapi tidak seperti yang kayak Tia ini, tapi balik lagi ya, aku bilang ya, aku tidak menyalahkan Tia, aku juga tidak menyalahkan Mbak Yul itu, tapi balik lagi kita harus tahu dulu nih, masing-masing dari kita nih punya, ibarat kata tuh kita punya amunisi masing-masing nih, trik dan cara masing-masing untuk melakukan diet. Gak hanya Tia, gak hanya Mbak Yul kok, banyak banget orang-orang yang melakukan diet dengan trik-trik yang beda, tapi bedanya mungkin mereka bukan influencer, mereka bukan artis, mereka bukan public figure yang mungkin kayak ngeworo-woroin gua dietnya kayak gini-gini tuh terlalu heboh gitu loh. Jadi ya mungkin ada strategi marketing gini loh, kecuali kalau si orang yang nyerang Tia itu tuh adalah orang yang mungkin bukan siapa-siapa, tidak punya buku diet juga, tidak ngapa-ngapain, mungkin boleh kita berpikir. Tapi kalau ternyata dia juga punya buku dan head to head juga, ya menurut aku mungkin ada trik marketing juga kali ya gitu. Oke, tapi kalau menurut kakak beberapa poin yang seperti tadi makan nasi 2 sendok aja itu ekstrim nggak sih kak sebenarnya menurut kakak sendiri? Kalau dibilang ekstrim, iya ekstrim. Tapi kan balik lagi, itu ekstrimnya segimana sudut pandang. Dalam arti kayak gini, kalau orang diet pemula, itu pasti bagi mereka itu ekstrim. Tapi kalau misalnya orang yang udah diet bertahun-tahun kayak aku nih, untuk makan kayak begitu, itu nggak ekstrim lagi. Karena aku udah melakukan hal yang lebih ekstrim lagi dari itu gitu loh. Jadi, dari sudut pandang ke siapa dulu nih bilang ekstrimnya. Mungkin kalau orang yang baru dietnya besok, belum pernah diet sebelumnya, tiba-tiba cuma makan 2 sendok nasi, ya bener ekstrim. Karena kan balik lagi, kita diet itu kan harus benar-benar per tahap, nggak bisa langsung dibabat habis cara makan kita yang lama tiba-tiba diganti dengan cara makan yang baru dengan 2 sendok nasi, itu yang memang nggak bisa juga. Oke, hal yang lebih ekstrim yang pernah kakak lakukan selama diet itu apa? Aku pernah melakukan hal yang ekstrim ya, tapi aku nggak pernah woro-woro ya. Means berarti ini adalah cara aku sendiri. Itu terserah itu benar apa enggak. Tapi aku pernah cuma makan 1 kali sehari dengan aku workout 2 jam. Malamnya cuma minum air putih. Itu benar-benar ekstrim sih menurut aku. Karena kita udah 2 jam workout non-stop. Maksudnya stopnya cuma water break aja. Tapi aku cuma makan sekali sehari, itu pun cuma makan yang biasa aja gitu. Jadi kalau menurutku sih itu ekstrim. Oke, mungkin flashback lagi nih kak, di samping dengan kontroversi penulis versus penulis salah satu itu. Penulis dan penulis ini nih heboh ya. Kakak sendiri boleh dong cerita sedikit waktu itu diet itu seperti apa, dimulai dari kapan, apa yang mendasari kakak untuk memutuskan diet? Kalau aku sih lebih tidak terlalu meworo-worokan cara diet aku kayak gimana ya, tapi aku sih dari dulu selalu bilang bagaimana caranya kalian agar konsisten di dalam diet tersebut. Begitu di tengah-tengah diet itu kalian gak drop, itu yang aku selalu bilang. Nah balik lagi, aku dari awal aku selalu tahu nih tujuan gue pengen kurus itu apa. Jadi jangan kalian cuma ikut-ikutan, itu orang kurus gue pengen kurus juga deh. No, itu sama aja kayak kalian tuh cuma buang-buang waktu untuk diet, ujung-ujungnya di tengah jalan kalian akan kendor gitu loh. Jadi kalau aku sih memang balik lagi, aku pengen kurus pasti ada tujuannya. Ya tujuannya adalah aku tidak dibully lagi sama para netizen yang suka banget ngebully aku dulu gitu loh. Ya itu salah satunya. Ya itulah trik aku untuk diet gitu. Oke, waktu itu memulainya seperti apa dan memulainya dan mengurangi apa dulu? Memulainya itu cara dietnya aku pastinya balik lagi. Aku dari makan yang banyak, itu aku makan sempat 5 kali sehari. Pagi makan nasi, siang nasi,
sore nasi, malam nasi, sebelum tidur nasi. Makanya badan gue kayak toran air, ya kan? Nah, tapi untuk awal-awal diet, gue nggak akan melakukan yang kayak 2 sendok itu, no. Lebih baik kayak makan tetap 5 kali, tapi mungkin dibabat setengah. Makan setengah porsi nasi, pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur nggak apa-apa. Tapi kita harus selingin dengan workout, itu sih yang pasti. Makanya itu jadi kayak balik lagi ya, namanya orang diet itu harus bertahap lah, harus sabar. Gak bisa kayak contohnya gue 30 tahun gendut, masa gue harus setahun gue harus kurus, kan gak mungkin gitu loh. Kita harus membayar, ibarat kata tuh ya, membayar karma kita masa lalu gitu loh. Jadi sekarang balik lagi bagaimana caranya kita diet yang aman, yang sehat, tapi ya nggak perlu buru-buru banget, karena kan kita juga nggak buru-buru pengen kurus juga gitu. Konsultasi nggak sama pakar-pakar gizi gitu? Iya, aku pastinya konsultasi sama ahli gizi pasti, tapi setelah itu sih percaya deh sama aku, ketika kalian melakukan diet, oke, kalian melakukan pakai dokter ahli gizi dan segala macam. Setelah itu ke belakang-belakangnya kalian akan mengenal tubuh kalian sendiri kok. Kalian akan tahu tubuh kalian tuh maunya kayak gimana biar cepat kurus gitu, biar cepat kurus tapi sehat gitu loh. Jadi percayalah, kita sendiri yang tahu tubuh kita itu bagusnya dietnya kayak apa, metodenya gitu. Oke, berarti durasi untuk bisa sampai di titik ini dari diet memulai awal itu berapa Aku tahun? dari 2018 aja tuh aku masih gendut loh. Mungkin 2018 akhir sampai 2021 sekarang. Jadi mungkin kayak sekitaran 2 tahunan aku bisa sampai ke titik ini gitu. Jadi nggak cepet juga, aku nggak berbulan loh, aku bertahun-tahun loh untuk melakukan diet. Dan sampai detik ini aku masih melakukan diet. Oke Kak, terakhir Kak, pesan untuk para pemirsa Insat mungkin yang ingin melakukan diet atau mungkin yang lagi bingung nih treatment mana yang paling benar atau yang paling bagus buat mereka. Yang pasti nih ya, buat kalian semuanya, aku bilang sih diet itu setiap mungkin yang namanya buku diet kayak atau apapun lah, atau mungkin kalian nonton di YouTube lah trik-trik diet dan segala macam, itu nggak ada yang salah, tapi juga nggak ada yang benar. Dalam arti kayak gini, gimana caranya kalian bisa tahu, kenali tubuh kalian dulu, kalian harus mengenali tubuh kalian dulu, apa sih yang membuat gue bisa menurunkan berat badan, makanan apa sih yang baik untuk gue, yang bisa gue lakukan untuk menurunkan proses penurunan berat badan gitu loh. Jadi kalian gak usah bingung juga, sama sekali lagi nih, lagi dan lagi gue kasih tahu ke kalian, kalau kalian pengen diet, balik lagi, kalian tujuan pengen kurusnya itu apa sih, jangan cuma ngikut-ngikut orang doang. Kalian harus tahu dulu nih tujuan pasti kalian untuk menjadi kurus itu apa. Ya itu aja sih, bagi aku semua diet sama, bagi aku. Dan satu lagi deh, buat kalian para orang yang menginfluence diet juga, kalian juga jangan terlalu nyerang-nyerang orang lah. Dalam arti kayak jangan suka menyerang seseorang yang mungkin mereka dengan trik diet seperti itu yang mungkin membuat dia kurus. Kenapa harus mesti lu serang dengan metode lu gitu loh, karena kan metode lu juga oke, menurut lu bagus, menurut gua juga belum tentu bagus ya kan. Jadi balik lagi, kita tuh harus sama saling support aja sih sebenarnya, jangan suka serang-serang orang. Oke. Termasuk gue diserang. Itu